Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tentang ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan sarana harta benda sebagai bentuk ta'abudi kepada Allah. Dengan demikian, ibadah maliyah pada prinsipnya adalah menggunakan harta benda sebagai instrumen ibadah kepada Allah. Macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Kata zakat merupakan isim masdar dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagainya disalurkan kepada waktu yang khusus untuk yang berhak menerimanya. Kedua, infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Yang ketiga, sedekah. Sedekah adalah ibadah harta pada umumnya. Jika zakat dan infak sudah ditentukan jenisnya seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan ternak, dan lain-lain, maka sedekah tidak demikian. Sedekah boleh dengan barang-barang sebagiannya tersebut. Bisa juga dengan apapun yang dimiliki. Bahkan wajah sumringah dan senyuman pun bisa bernilai sedekah. Selanjutnya adalah fidyah. Fidyah adalah menempatkan suatu pada tempat lain sebagai tebusan, baik berupa makna atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Nah, fidyah syaum wajib dilakukan oleh orang yang tidak sanggup atau kepayahan dalam melakukan syaum fardu khususnya di bulan Ramadan sebagai salah satu bentuk rukhsan yang diberikan kepada mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. 1. Hukum fidyah menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 2 adalah wajib apabila 1. Tidak mampu melakukan syaum misal karena lanjut usia. 2. Orang sakit permanen yang kesembuhannya sangat sulit. 3. Perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui. 4. Jumlah fidyah adalah sejumlah makanan yang dikonsumsi pada bulan Ramadan. Setiap hari tidak puasa diganti dengan fidyah, maka sehari untuk seorang miskin. 5. Kifarat. Kifarat secara bahasa ialah tertutup. Kifarat menurut Islam berarti suatu tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seorang karena tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam kifarat. 1. Kifarat sumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya sendiri atau memberi pakaian kepada mereka. 2. Kifarat saum. Sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan jima atau persetubuhan pada siang hari di bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan saum Ramadan. 3. Kifarat syirah. Mengharamkan istri dengan mempersamakan dengan ibu sendiri adalah dengan memberikan makan 60 orang miskin. Kifarat membunuh atau dengan tidak sengaja adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan puasa 60 hari berturut-turut dan dengan memberi makan 60 fakir miskin
ditambah dengan kewajiban membayar diat. Yang keenam, kurban udhiyah. Udhiyah adalah penyembelihan binatang tertentu pada hari raya kurban atau pada hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dengan niatan taharub atau kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan Rasulullah. Syarat-syarat berkurban yaitu: 1. Waktu pelaksanaan kurban udhiyah pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. 2. Binatang kurban ialah unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, atau domba. Binatang-binatang tersebut hendaknya tidak cacat mata, sakit, pincang, kurus, dan tak berdaya. 4. Bulu binatang kambing lebih disukai yang berwarna putih mulus atau bulunya. Bulu kaki dan bulu di sekitar matanya berwarna hitam. Sudah berumur 1 tahun, bila kesulitan mendapatkannya, binatang berumur 1 tahun boleh dijatsa. Dilakukan sendiri setelah usai melaksanakan sholat Idul Adha. 1 ekor kambing berlaku untuk 1 orang atau 1 keluarga. 1 ekor unta, sapi, atau kerbau berlaku untuk 7 orang. Akikah adalah binatang disembelih oleh rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan saat bayi berumur 7, sekaligus dicukur habis rambutnya dan disiarkan namanya. Apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikahnya, boleh diundur sampai hari ke-14 atau ke hari 21. Pelaksanaan akikah setelah waktu tersebut menjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang berpendapat bahwa akikah tetap dianjurkan akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan tidak usah dilaksanakan, lebih baik berkurban saja pada tanggal 10 Dzulhijjah. Al-Hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak sebagai pengganti pekerjaan wajib. Hal ini ditinggalkan atau sering denda karena melanggar hal-hal terlarang mengerjakan dalam proses ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka memiliki kemampuan melakukan, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Dan yang ke-9 adalah dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umroh, atau karena mendahulukan umroh daripada haji, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain: 1. Membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakaan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Hikmah melaksanakan ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang kaya. Di antara hikmahnya adalah: 1. Bagi si kaya sesuai fungsinya sebagai pembersih harta dan juga pembersih hati. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kaya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir,
dan serta penyakit hati lainnya. Yang ketiga adalah memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Makna spiritual ibadah maliyah dalam kehidupan sehari-hari. Harta yang dititipkan oleh Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam.